Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPG. Di video kali ini sesuai dengan judul, saya akan ngebahas perihal pengisian LK 1.1 identifikasi masalah. Oke, langsung aja teman-teman ketika mau mengisi otomatis mengunduh dulu ya. Ini yang pertama ada buku pembelajaran HORS, ini adalah materi-materinya, tapi tidak perlu dibaca juga nggak masalah sih sebenarnya, tapi kalau dibaca juga lebih mantap nanti. Kita langsung aja fokus di pengisiannya ya. Oke, ini adalah bentuknya LK 1.1 identifikasi masalah. Jadi ada beberapa jenis permasalahan di sini. Ada 6 ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau menambahkan lebih dari 6 juga boleh, tapi kebanyakan saya dan teman-teman cukup 6 aja karena ini udah lumayan banyak ya. Karena tugas kita di PPG ini satu hari satu LK dan langsung dibahas begitu. Jadi biar pengerjaannya cepat, kita ngisi sesuai dengan yang ada di sini. Oke, langsung aja. Di tabulasi ini yang pertama jenis permasalahan sudah tersedia ya, mulai dari permasalahan pedagogik, literasi dan numerasi, kemudian kesulitan belajar siswa, kemudian membangun relasi dan seterusnya sampai ke 6. Kita perlu mengisi yang ada di sini. Nah, cara mengisinya adalah dua kolom ini kita isi dengan permasalahan terfokus di jenis permasalahan yang ada di sini, tapi untuk masalah yang diidentifikasi ini menyesuaikan dengan keadaan di satuan pendidikannya masing-masing, terkhusus yang sesuai dengan yang pernah dialami oleh peserta yang bersangkutan atau yang dialami oleh teman-teman langsung ya. Misalnya ini pengisian yang sudah saya buat di kegiatan PBG saya waktu itu, dan alhamdulillah dapat nilai 100 ya. Nah, ini dapat nilai 100 dari nilai maksimal, jadi sudah memenuhi 4 poin yang dibutuhkan ya. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama ini jenis permasalahannya pedagogik, literasi dan numerasi. Kalau saya lebih suka saya ubah formatnya. Ya pengen aja. Sebenarnya ini nggak wajib ya, cuman saya pengen aja ini saya beri warna, terus setiap isian saya pisah dengan tabel. Jadi biar apa ya? Biar setara gitu loh. Jadi biar nggak kocar-kacir penempatannya. Untuk pedagogik ini permasalahan yang saya temukan, cara menemukannya kita bisa melihat secara empiris. Jadi kita flashback pengalaman kita boleh, atau kita bisa sharing ke teman sejawat atau guru lain yang di satuan kerja kita juga boleh ya. Permasalahan yang saya temukan adalah guru mengajar dengan metode klasik atau monoton. Ini kan permasalahan di pedagogik ya. Pedagogik kan hubungannya dengan keprofesian. Analisis identifikasi masalahnya, guru tidak meningkatkan kemampuannya dalam hal teknologi sehingga metode pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan siswa masa kini atau milenial ya. Hal ini dikarenakan usia guru yang bukan generasi milenial. Jadi sumber masalahnya adalah karena gurunya sudah berusia tidak muda alias tua. Dan sumber masalah berikutnya adalah kurangnya pelatihan terkait pedagogik yang diadakan secara internal dalam satuan pendidikan. Jadi sederhananya masalah yang diidentifikasi ini adalah akibat atau masalah akhir yang kita temukan. Nah, analisis ini berisi sebab atau penyebab adanya permasalahan yang muncul dalam masalah yang kita identifikasi. Jadi pedagogik ini masalah utamanya adalah metode ngajarnya klasik. Penyebabnya karena gurunya sudah tua, yang pertama. Yang kedua, pelatihannya kurang gitu. Untuk poin ini berapa sih masalah yang harus ditemukan? Sebenarnya tidak ada batasan. Misalnya di sini masalah yang diidentifikasi, misalnya pedagogik ini lebih dari 1 juga boleh. Cuman saya milih 1 aja, jadi biar nggak terlalu capek lah. Nah, untuk analisis ini otomatis penjabaran dari permasalahan yang ada di identifikasi ini ya. Kalau penjabarannya ada 2 ya ditulis 2, kalau ada 3 ya ditulis 3. Terserah teman-teman nanti yang membuat. Kira-kira gitu ya. Untuk literasi ini permasalahannya pasti minat baca siswa kurang karena saya guru bahasa Indonesia ya. Jadi ini pasti kita temui, dan penyebabnya atau sumber masalahnya adalah bacaan dalam buku perpustakaan tidak memadai secara kebutuhan siswa milenial ya. Jadi bacaannya cenderung berat ini kalau saya. Jadi bukan kategori ringan. Kemudian untuk numerasi, siswa tidak mampu menerapkan langkah-langkah teks prosedur yang mengandung komponen numerasi. Ingat ya, jadi disesuaikan dengan satuan kerja dan khususnya diri kita.
Nah, saya ini kan guru bahasa Indonesia, maka permasalahannya yang saya jumpai di pelajaran bahasa Indonesia, kebetulan di pembelajaran bahasa Indonesia yang ada numerasinya adalah teks prosedur, karena ada konversi-konversi dari angka-angka, misalnya cara membuat kue. Di situ kan ada takaran-takaran tepung-tepungnya harus berapa gram, ya itu kan melibatkan numerasi ya. Kemudian penyebabnya adalah siswa kurang memahami konsep numerasi sehingga mereka kesulitan dalam menerapkan langkah-langkah yang tertulis. Nah, ini yang saya temui. Kalau teman-teman di mapel lain tinggal disesuaikan aja. Berikutnya kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus. Jadi ini kesulitan belajar siswa ya pada intinya, baik yang terjadi pada siswa reguler maupun siswa yang inklusi atau butuh pelayanan khusus. Nah, masalah yang saya temukan kebetulan ada banyak. Yang pertama, guru cenderung mengajar dengan kategori tinggi ya. Kemudian yang kedua, sarana prasarana SDM untuk siswa ABK dalam pendidikan inklusi kurang. Berikutnya, kurangnya pemahaman guru terhadap kebutuhan siswa ABK. Sumber masalahnya yang pertama ini yang berhubungan dengan mengajar guru yang terlalu berkategori tinggi, karena dia tidak melakukan diagnostik. Diagnostik ini tes awal ya untuk mengetahui pengetahuan awal para peserta didik. Kira-kira peserta didik ini yang tinggi berapa, yang sedang berapa, yang kategori rendah berapa. Jadi biar guru bisa menentukan cara mengajarnya. Jadi nggak asal-asalan. Jadi biar semua siswa itu paham. Kemudian yang kedua, sarana prasarannya kurang memadai untuk ABK ya. Otomatis penyebabnya adalah kurangnya anggaran dana untuk siswa, kurangnya perhatian pihak sekolah gitu. Kemudian berikutnya kurang pemahaman guru, berarti penyebabnya kurangnya sosialisasi pemerintah tentang pendidikan inklusi. Intinya begitu ya teman-teman, sampai seterusnya termasuk poin 3 ini membangun relasi, masalahnya apa, sumber masalah atau penyebabnya apa, begitu terus sampai poin ke-6. Pemanfaatan teknologi, guru kurang menguasai tech, penyebabnya apa? Ya karena guru tidak meningkatkan kemampuannya dalam hal teknologi, sehingga metode pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan milenial. Begitu seterusnya ya. Jadi sekali lagi intinya, masalah yang kita identifikasi ini adalah yang terjadi di satuan pendidikan kita dan khususnya yang sesuai dengan profesi kita. Misal bahasa Indonesia, saya bahasa Indonesia, maka disesuaikan dengan yang kita temukan di proses pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau teman-teman IPA ya IPA, kalau BK ya BK disesuaikan. Dan jangan lupa dianalisis, berarti kan berupa uraian-uraian. Nah, analisis ini merupakan penyebab atau sumber masalah dari terjadinya masalah yang kita temukan di kolom ini. Begitu ya. Atau sederhananya, kolom masalah yang diidentifikasi adalah kolom permasalahan yang menjadi sebuah akibat, dan ini untuk analisis adalah permasalahan yang menjadi penyebab. Jadi penyebabnya ini, maka terjadilah akibat yang ada di sini. Kira-kira begitu ya teman-teman untuk pengisian LK 1.1 identifikasi masalah. Semoga penjelasan ini bisa membantu memahamkan teman-teman, membantu mengarahkan teman-teman agar biar lebih mudah mengerjakannya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, dan kita jumpa lagi di video berikutnya dengan pembahasan LK 1.2. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.